Rabbil Alamin. Bapak boleh melihat bayi Bapak, tapi Bapak tetap di sini. Baik. Ya Allah, ya Rabbi. Anakku. Sus, ada apa yang terjadi dengan bayi saya? Kami masih mencari tahu penyebabnya, Pak. Tapi yang pasti, bayi Bapak harus segera diberikan pertolongan, Pak. Misi, Pak. Kenapa mesti kamu sih, Mbak, yang ngerasain ini? Kalau boleh milih, mendingan ayah aja yang ngerasain ini semua. Pas. Kamu harus kuat. Sekarang lebih baik. Kamu azanin anak kamu dari Lucu banget. Itu yang lihat tuh pipinya gembel-gembelnya mirip si Pras ya. Subhanallah, Maha Besar Allah dengan segala rahmatnya. Kamu benar, Arini. Karena setiap kelahiran bayi di dunia ini merupakan kesempurnaan dari seorang perempuan. Dan juga merupakan perwujudan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih ya, Mas. Kamu udah ngejagain aku selama ini. Iya sayang, sama-sama. Insya Allah aku akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin ya Allah. Iri ya sama Arini. Punya anak yang cantik. Terus punya suami yang penyayang lagi. Oh, kalau perkara itu mah ente nggak usah pusing. Kalau emang ente ngerasa udah siap, aneh datang ke rumah, aneh lamar, kita menikah punya anak yang lucu-lucu. Oga banget gue sama lo. Ini denger ya, kalau menurut lo itu sama gue itu anugerah, tapi itu sebenarnya musibah. Mendingan gue gak usah nikah. Tuh, no, ente denger. Dia udah jelas-jelas ngomong kalau sama ente musibah, sama aneh anugerah. Ontak konslet lo. Ada aja. Cita, bener juga tuh ya. Tapi hati-hati, ntar yang ada lu ketulah nih ya. Sekarang lu nggak cinta, ntar yang ada lu kecintaannya sama nih Onta. Tapi gue setuju sama lu. Lu udah nolak dengan baik tuh. Jadi nggak jadi musibah buat lu. Udah, nggak apa-apa. Kalau emang dia menolak, mungkin kamu bersedia, aneh siap lahir batin. Jadi yang mana yang siap aja? Suster tuh yang jaga siap. Ada aja lu. Terima kasih ya Allah, karena Nadia sudah memiliki rumah baru. Rumahnya bagus banget ya Allah, Nadia suka banget.
Ya Allah, lindungilah selalu kakek, nenek, ibu, ayah, dan Nadia. Amin. Mas, makasih ya Mas. Kamu udah memberikan yang terbaik untuk aku dan Nadia. Iya sayang. Dan yang terpenting, Pras, kamu harus selalu menjaga Arini dan jadikan dia sebagai satu-satunya wanita dalam hidup kamu. Dan ingat, ayah akan selalu menagih janji kamu. Insya Allah. Saya berjanji di hadapan ayah, semuanya, ibu, istri aku, di depan Pak Wati juga. Saya prasetya. Saya berjanji, saya akan menjadikan Arini perempuan satu-satunya dalam pernikahan kami. Ontak lu apa-apaan sih? Sakit dong sih. Si Pras ya, yang begitu-begituan tuh nggak perlu dijanji-janjiin. Ngapain sih yang kayak gitu-gitu dijanjiin? Lu kenapa sih? Si Pras aja udah yakin sama hidupnya. Kenapa jadi lu yang ribet? Aduh, bener-bener ente nih kagak paham ya. Kita ini laki-laki. Kalau suatu saat kita melihat sesuatu yang lebih baik, lebih bening, lebih cantik, itu bisa aja terjadi. Itu emang lu doang, Onta. Kalau menurut lu nih ya, rumput tetangga itu lebih indah. Nah, lu kan dari dulu emang kayak gitu, playboy karbitan. Ente nggak pernah ngaji sih. Kita ini laki-laki punya hak untuk memilih 4 orang istri. Itu kan maunya lu, Onta. Gue yakin kalau Pras itu bukan orang yang kayak gitu. Dia bukan tipikal yang poligami. Ngaco lu. Pakai bahas-bahas poligami lagi. Pras itu kan pengen punya banyak anak. Sementara Arini cuma bisa ngasih 1 anak. Astagfirullahaladzim. Kalau dia adil, kalau dia mampu, kenapa? Untuk diem kenapa sih lu, Onta? Ngaco aja kalau ngomong pakai begitu. Ya boleh-boleh aja dong. Enggak, kalau Arini denger sakit hati, sakit. Pakai dipikirin lagi. Kamu gadis cerdas, Mei. Cewek paling mandiri yang pernah aku kenal. Mulai saat ini, kamu harus lebih banyak tersenyum. Emang ya laki-laki, mereka pikir mereka bisa menipu aku sama Bunga. Mei, kenapa kamu buang bunga ini, Mei? Mei, kamu tahu, di setiap tangkai bunga ini tersimpan cinta suci dari aku yang sangat besar. Dan itu hanya untuk kamu seorang, Mei. Mei, jangan. David, kamu jangan gila ya. Kamu tahu sendiri kan, aku itu bukan wanita yang layak untuk dicintai. Dan mau gimana pun juga, aku nggak bakal membuka hati aku ke laki-laki manapun juga. Aku nggak peduli, Mei. Aku rela diperlakukan sesuka hati kamu. Dan aku rela menerima semua kebencian kamu, Mei. Omong kosong. Mei, aku mencintai kamu tanpa pamrih, Mei. Dan aku tidak mengharap kamu membalas cinta aku. Asalkan kamu bisa membiarkan aku dan mengizinkan aku untuk selalu ada di sisi kamu. Percuma kamu ngomong seperti itu. Karena mau sampai kapanpun aku nggak bakal percaya sama ucapan makhluk yang bernama laki-laki. Terlalu banyak kesedihan yang aku pernah alamin. Tapi kenapa kamu nggak bisa membuka sedikit hati kamu untuk aku, Mei? Karena semua laki-laki itu sama, David. Suatu saat dia bakal membuang wanita yang dia milikin. Seperti sampah di saat dia nggak membutuhkan wanita itu lagi. Enggak semua laki-laki seperti itu. Mungkin karena kamu masih terpaku dengan masa lalu kamu. Hingga akhirnya kamu nggak bisa percaya lagi sama yang namanya laki-laki. Emang kamu tahu apa tentang masa lalu aku? Aku selalu melihat kebencian mengenai laki-laki di mata kamu. Apa? Jangan tinggalin kami, Papi.
kalau itu memang bisa meringankan beban yang ada di hati kamu. Ya Tuhan, apa aku harus percaya lelaki ini? Tapi kenapa semua yang dia ucapin selalu membuat aku nyaman? Mei, please Mei. Aku mohon supaya kamu percaya sama aku. Aku nggak akan mengecewakan kamu dan aku akan selalu mencintai kamu. Dan aku akan membuktikan ke kamu kalau nggak semua laki-laki itu egois. Kalau kamu nyakitin aku dan ngecewain aku nggak bakal maafin kamu. Aku janji. Maaf Arini, Pras. Tante tidak bisa menjanjikan banyak karena kondisinya masih tetap sama. Seperti yang sudah Tante pernah bilang berulang-ulang. Masya Allah, Tante. Berarti kecil kemungkinan Arini untuk bisa hamil lagi, Tante. Tapi kenapa ini harus terjadi, Tante? Ini terjadi pada perempuan yang bergolongan darah O. Yang melahirkan anak pertama yang golongan darahnya tidak sama dengan ibunya. Karena golongan darahnya tidak sama, maka akan terbentuk antibodi di dalam tubuh ibunya. Kalaupun dia melahirkan, anak kedua pasti dia akan sulit untuk melahirkan. Dan kalaupun dia hamil, pasti dia akan sering mengalami keguguran yang berulang kali. Masya Allah. Sayang. Sayang. Kok muka kamu tegang kayak gini? Sayang, kamu kenapa? Apa ini, sayang? Sayang, kamu bercanda kan? David, aku hamil, David. Aku beneran hamil, aku serius. Aku takut. Aku takut sama omongan orang lain. Kalau aku hamil di luar nikah, aku nggak mau anak ini jadi anak haram. Anak haram gimana maksud kamu, sayang? Aku mau kamu tanggung jawab. Aku mau kamu nikahin aku, David. David, ini anak kamu. Darah daging kamu, David. Iya. Iya, sayang. Tentu aku akan bertanggung jawab. Tapi kamu hilangin dulu rasa takut kamu ya. Tapi kamu janji kan kamu bakal nikahin aku. Ya kan, David? Iya. Aku akan menikahi kamu. Aku akan bertanggung jawab. Dan aku akan mengurus semuanya supaya kita bisa cepat nikah. Oke. Aku bakal tuin kamu. Kamu pulang ke Medan dulu. Temuin orang tua kamu, urusin semuanya. Tapi kamu harus janji ke aku, kamu bakal pulang secepatnya buat nikahin aku ya. Iya, aku janji. Sebelum anak kita tambah besar. Aku janji dengan jiwa dan raga aku. Ya.
Aku datang menghadapmu dengan kesedihan di dalam hati ini, ya Allah. Ya Allah, dari sekian banyak perempuan di muka bumi, kenapa harus aku yang menanggung semua ini, ya Allah? Padahal aku dan Mas Pras sangat menginginkan banyaknya anak dalam rumah tangga kami. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. David! 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 Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi atau tekan 1. Kamu laki-laki yang jahat, David. Kamu menipu. Sayang, Wati, ya, deket-deket di sini. apa? Ya Allah, kaget. Wah, di banget sih. Aku udah gosok gigi, Pati. Heeh. Aku juga udah bersih-bersih. Sekarang aku mau bobo. Aduh. Kamu itu ya udah cantik, pinter, soleha. Siapa dulu dong pembantunya? Ketawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Enak? Gimana? Hah? Kamu hari ini udah sholat isya apa belum? Udah dong, bareng sama Pati. Iya, Tuan. Udah tadi kita. Gitu. Belum dong. Aduh, ayah kangen banget sama kamu, nak. Nadia juga kangen sama ayah. Iya, nak. Ibu mana, nak? Ibu tadi masuk kamar. Oh, masuk kamar. Iya. Sekarang bobo ya, tos dulu sama ayah. Pok, tolong antar Nadia ke kamarnya ya. Siap, Tuan. Yuk, sayang. Assalamualaikum dulu dong, Maya. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam, nak. Permisi, Tuan. Iya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa nangis? Enggak, aku nggak nangis. Keringetan. Sayang, kamu itu nggak boleh loh menyimpan kesedihan kamu itu seorang diri. Karena ada aku di sini sebagai suami kamu. Ayo cerita sama aku. Apa yang terjadi sebenarnya? Jangan bikin aku khawatir kayak gini. Mas, maafin aku. Aku takut ngecewain kamu karena aku nggak bisa ngasih keturunan lagi setelah Nadia. Manusia itu mempunyai banyak rencana. Tapi hanya Allah yang bisa nentuin. Yang terpenting sekarang kita harus bersyukur. Apa yang Allah udah kasih ke kita. Tapi Mas, bukannya kamu masih bisa punya anak lagi? Dengan cara, maaf, menikah lagi mungkin. Seperti yang biasa dilakukan laki-laki lain. Astagfirullahaladzim. Istighfar kamu sayang. Kamu nyuruh aku untuk menikah lagi dengan wanita lain. Mas, maaf Mas. Bukan gitu maksudnya. Istri mana yang rela suaminya menikah lagi? Dan sejujurnya aku nggak pernah siap di poligami dan kamu kan tahu soal itu, Mas. Iya. Makanya di sini kita jangan bicara soal poligami. Karena istilah itu pun nggak ada dalam kamus hidup aku sayang. Benar. Sekalipun itu dihalalkan,
insya Allah aku nggak akan ngeduain kamu. Buat aku, perkawinan hanya boleh sekali. Dan istri hanya boleh satu. Itu untuk kamu, sayang. Jadi nggak ada yang namanya istilah poligami. Aku mohon supaya kamu percaya sama aku. Aku nggak akan mengecewakan kamu dan aku akan selalu mencintai kamu. Kamu harus kuat. Kamu harus bertahan. Kamu harus bertahan demi anak ini, Ray. Jangan biarin laki-laki itu ketawa sama penderitaan kamu. Masih banyak cara buat aku, buat nyelamatin harga diri aku sama masa depan anak aku. Mandiri. Tapi aku ngerasa hidupku hampa dan dipenuhi trauma masa lalu. Masa laluku menjadi bayang-bayang yang selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Hingga kaki ini sulit untuk melangkah. Aku terkurung dalam dendam masa lalu. Apa mungkin karena aku terlahir sebagai anak haram? Sehingga tidak ada tempat untukku di dunia ini. Bahkan tidak ada seorang pun yang mau mencintai aku. Aku tersisih dan dinista. Adilkah itu? Padahal aku tidak pernah minta dilahirkan. Tuhan, tolonglah aku. Kirimkanlah laki-laki baik hati yang bisa mencintaiku dengan tulus. Dan yang terpenting, dia ikhlas menjadi ayah dari anak aku.
Masya Allah. Mbak. Mbak, buka Mbak. Mbak. Pak, tolong panggilan dokter dan para medis ya. Saya bawa korban kecelakaan, Pak. Oke, siap, Pak. David, kamu kenapa ninggalin aku? Aku hamil, David. Aku hamil. Kasihan sekali dia. Aku harus kasih tahu hari ini keadaanku sekarang. Oh. Maaf Bapak, Bapaknya boleh sampai di sini saja. Silahkan Bapak urus administrasinya dulu. Dokter, maaf. Saya ini bukan... Ini untuk kepentingan pasien. Saya minta pengertiannya. Suster, tolong urus administrasi Bapak ini. Baik, permisi Pak. Baik dok, mari Pak ikut saya. Suster, tapi saya ini... Pak, ayo Pak, kita nggak punya waktu lagi. Pasien dalam keadaan kritis dan harus cepatnya ditangani. Mari. Pasien dalam kondisi hamil dan mengalami pendarahan. Kita harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan bayinya. Suster, tolong panggilkan dokter kandungan. Ini formulir persetujuan yang harus Bapak tanda tangani. Tolong pahami dulu, tapi jangan lama-lama ya Pak. Mengingat kondisi pasien dalam keadaan kritis dan secepatnya harus mendapatkan tindakan. Tapi saya harus jelaskan dulu ini. Saya sama pasien... Maaf Pak, apapun masalah Bapak dengan pasien itu menjadi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab kami adalah menyelamatkan pasien, itu yang lebih penting. Pak! Saya pecah begini. Hari ini kamu nggak apa-apa? Kamu nggak kesiram kuah panasnya? Alhamdulillah ya Allah. Kenapa sih kok bisa jatuh? Bukan jatuh, Bu. Tadi hari ini naruh sup panasnya di mangkuk itu. Terus tiba-tiba mangkuknya pecah. Kok bisa pecah sihnya? Waduh, mudah-mudahan sih bukan pertanda buruk ya. Masalahnya kan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pecah. Udah deh, Pak Hati ya. Tuh kan lihat tuh, tambah cemas tuh dia. Maafin Doro. Ya Allah, apapun itu, semoga bukan sebuah pertanda buruk. Aku berlindung kepadamu atas segala kemungkinan yang akan menimpa aku dan keluargaku. Ya Allah. Kenapa aku harus terjebak dalam suasana penuh dilema kayak gini? Tapi nggak mungkin juga aku mendiamkan perempuan itu dalam kondisi kecelakaan. Kakek harus makan banyak ya, biar kakek cepat sembuh. Iya sayangku. Makasih cucu kakek tersayang. Sama-sama kakek, Nadia juga sayang banget sama kakek. Semoga kakek cepat sembuh ya, biar kita bisa main lagi. Masih dong sayang. Ayah, dimakan dulu supnya, mumpung masih panas. Pelan-pelan. Ini minumnya, Mas. Kalau lagi sakit kayak gini, yang ayah ingat cuma sup ayam buatan kamu kan. Tuh, dengerin tuh hari ini ayahmu. Kalau lagi demam, kolokan banget. Mana mau masakan ibu? Nggak apa-apa lah Ibu. Arini bersyukur kok kalau ayah masih suka terus sama sup buatan Arini.
Berarti Ari masih punya kesempatan untuk mengabdi kepada orang tua di sela tanggung jawab Ari ini mengurus anak dan suami. Prasetya pasti sangat mencintai kamu ya. Kamu itu udah pinter, cantik, jago memasak lagi. Suami manapun pasti bangga punya istri yang jago memasak. Alhamdulillah. Ya, Ayah, semoga Mas Pras bisa kayak Ayah ya setianya. Soalnya Ayah cuma mau mempertahankan satu istri dalam pernikahan Ayah. Kok bisa batuk-batuk gini Ayah? Minum. Tolong. Sebentar. Minum. Tolong hari ini. Ibu. Hari. Udah, biarin aja. Nggak apa-apa. Kenapa ya Ibu kemana? Udah, nggak apa-apa. Ayah juga udah baik-baik aja kok. Ada apa dengan Ibu? Kenapa Ibu pergi meninggalkan Bapak dalam keadaan batuk-batuk? Gak biasanya Ibu seperti ini. Bu, Ibu kenapa nangis, Ibu? Ibu baik-baik aja kan? Ibu jangan bohong. Aku ini anak Ibu. Aku tumbuh dengan air susu Ibu. Jadi aku tahu kalau Ibu lagi coba menyembunyikan sesuatu dari aku. Ada apa Ibu? Ibu cerita dong sama aku. Arini, ada saatnya seorang ibu harus bicara. Dan ada saatnya seorang ibu harus diam. Tidak semua hal harus diceritakan. Yang penting, kamu harus yakin bahwa ibu baik-baik aja. Bener, Bu. Ibu yakin. Ya, Arini. Ibu akan bicara jika ibu merasa sudah saatnya ibu harus bicara. Dan kalau saat ini ibu diam, itu artinya tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Baiklah, Bu. Arini bakal percaya sama semua kata-kata Ibu. Yaudah kalau gitu Arini mau balik dulu ke kamar Ayah. Arini mau nyuapin Ayah lagi. Assalamualaikum, Ibu. Ya Allah, aneh harus gimana nih? Lagian si Pras pakai kagak muncul-muncul lagi, tega bener nih anak. Gimana Pak Amran? Iya Pak. Apakah meeting ini sudah kita bisa mulai? Klien kami dari Jerman akan ada pertemuan lagi setelah ini. Begini Pak, saya minta waktu lagi nih kalau bisa nih sebentar nih. Ya kurang lebih 15 menitan lagi lah. Atau mungkin ini mau dibaca-baca lagi Pak proposalnya, nggak apa-apa Pak. Baca ulang lagi aja dulu. Pak, tolong tunggu ya Pak ya. Saya telepon Prasetya lagi nih Pak ya. Aduh aneh dicuekin nih. No, apa sih? Gimana? Gue udah coba telepon dari tadi nih. Nih sampai kuping gue panas nih. Handphone nempel terus gak diangkat juga. Emosi.
Udah ente jangan emosi dulu dong. Ani jadi ikut emosi nih. Aduh. Ya habis gimana? Kemana sih dia? Oh iya, Ani tahu. Kenapa dari tadi kagak kepikiran nih? Apa sih? Assalamualaikum. Iya Mas Samran, ada apa? Waalaikumsalam. Hari ini, maaf nih ya, Ani mau nanya. Prasetya udah jalan ke kantor belum nih? Ini gini nih masalahnya, ada meeting penting, kliennya udah sampai dari tadi. Mas Pras udah pergi ke kantor kok. Tadi pagi dia sempat nelpon sebelum pergi ke kantor. Emangnya Mas Pras belum sampai kantor, Mas? Iya belum. Tunggu dulu. Dia pamit sama ente. Emang masalahnya nih ente lagi di mana nih? Lagi nggak bareng? Aku sama Nadia lagi di rumah orang tua aku, Mas. Soalnya ya aku lagi sakit. Bu, Ibu. Ayah kenapa, Bu? Mas Arman bentar ya. Nadia sayang, Ibu lagi teleponan. Nadia sekarang main dulu sama Po Ati di kamar ya. Nanti Ibu susul. Iya, Bu. Ya, halo Mas. Hari ini yakin kalau Pras udah jalan ke kantor ya, yakin ya? Insya Allah aku yakin. Soalnya selama ini kan dia benar-benar gak sabar untuk tanda tangan kontrak dari pihak Jerman. Nah itu dia masalahnya sama. Kita juga bingung nih ngadepinnya. Harusnya Pras. Kalau gitu sekarang biar aku coba telepon Mas Pras dulu. Nanti kalau emang sudah ada kabar, aku akan kabarin Mas Arman secepatnya. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apa yang terjadi sama suamiku? Lindungilah dia ya Allah. Kok nggak diangkat? Masya Allah. Mas Pras, kamu di mana, Mas? Katanya hari ini sih dari tadi dia udah pergi. Aneh ya. Pras tuh nggak mungkin mangkir dari meeting. Apalagi ini meeting penting lagi. Iya. Jangan-jangan apa, Ran? Hah? Jangan mulai lagi lu. Mau ngasal lagi lu, mikir apaan lu? Jangan-jangan Prasetya selingkuh. Astagfirullahaladzim. Ran, istighfar. Hah? Lu ini udah suzon sama sahabatnya sendiri. Alhamdulillah. Bayinya laki-laki. Selamat ya Pak, istri Bapak sudah melahirkan dengan selamat. Dan bayinya sehat walafiat. Bapak sekarang punya anak laki-laki. Jadi Bapak sekarang harus bersyukur. Subhanallah, bayi ini tampan sekali. Silahkan mengajarin dan ikomat putranya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elah Allah. Kamu di mana sih, Mas? Kenapa belum sampai kantor juga? Dan handphone kamu, kenapa nggak bisa dihubungin? Ya Allah, ada apa sebenarnya dengan Mas Pras? Mudah-mudahan aku bisa dapat informasi dari HP ini. Mirus.
Dari mana? Berat aku. Apa aku ngelahirin? Tapi gimana? Aku ingat. Aku kecelakaan. Berarti bayi aku. Bayi aku mati. Aku masih hidup. Harusnya aku mati. Alhamdulillah, Ibu sudah siuman. Sebentar lagi bayi Ibu akan dibawa ke sini. Ibu bisa langsung menyusui. Tunggu sebentar ya. Tunggu bayi saya. Iya Bu, bayi Ibu. Alhamdulillah, bayi Ibu tampak sekali seperti ayahnya. Suami Ibu sudah mengazani bayi itu. Sebentar ya Bu, saya ambil bayinya. Siapa yang aku jadi suami aku? Ya Allah, kasihan sekali dia. Lahir tanpa ada seorang bapak. Padahal kelahiran anak laki-laki adalah sebuah anugerah yang bisa menjadi penerus nama bapaknya. Kamu yang kuat ya, Nak. Permisi Pak Pras. Apakah Anda sudah menyiapkan nama untuk bayi ini? Kami memerlukannya untuk membuat akta lahir. Sus, saya tahu nama yang cocok untuk bayi ini. Namanya Akbar. Atau Muhammad Akbar, Sus. Panggilannya Akbar. Muhammad Akbar. Baik Pak, terima kasih. Iya. Kamu harus jadi anak yang soleh dan pintar ya. Supaya kamu bisa jadi pelindung untuk ibu kamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Ibu, waktunya Ibu melakukan IMD. IMD apa? Inisiasi menyusui dini, yaitu memberi kesempatan pada seorang bayi untuk mendapatkan kolostrum. Gak, Sus. Saya nggak mau kasih ASI. Jadi tolong bawa anak itu pergi dari saya. Astagfirullahaladzim, Ibu kenapa bicara seperti itu? Ini kan bayi Ibu. Sus, saya bilang enggak ya enggak. Jadi tolong pergi. Maaf, Bu. Mas, kamu di mana sih, Mas? Apa yang terjadi sama kamu, Mas? Kenapa kamu sampai segininya sih? Arini, gimana? Napra sudah bisa dihubungin? Atau dia udah ngubungin kamu? Belum, Ibu.
Mas Pras juga belum ada ngabarin orang kantor sampai sekarang. Handphonenya pun nggak bisa dihubungi juga. Bu, Mas Pras nggak pernah kayak gini, Bu, sebelumnya. Bu, dia nggak pernah kayak gini. Jadi ayah belum ada kabarnya ya, Bu? Iya, sayang. Tapi mungkin sebentar lagi ayah ada kabar. Makanya Nadia doain ayah ya. Jangan lupa kirim Al-Fatihah untuk ayah. Semoga ayah terus dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sayang. Arini, kamu yang sabar ya. Serahkan semua urusanmu sama Allah. Ibu yakin, insya Allah tidak ada yang terjadi dengan Nak Pras. Sekarang, mendingan kamu sholat isya dulu. Supaya hati kamu tenang, ya? Kamu temenin ibu ya? Wih, Doro hebat banget. Doro itu sebegitu tenangnya, bisa nenangin nyonya muda. The best. Iya, Doro. Tahu gak sih, saya itu juga deg-degan, saya cemas. Tapi kan saya nggak boleh nunjukin kecemasan saya di depannya Arini. Tadi malah tambah khawatir. Iya, tapi tuan muda tuh nggak pernah sebegininya loh, Doro. Ini udah malam belum pulang, bahaya nih Doro. Maksudnya Poati itu apaan sih? Poati jangan bilang ya, Poati itu udah mulai curiga sama Prasetya. Saya sih percaya Prasetya itu suami yang baik dan setia. Iya Doro, tapi ya yang namanya laki-laki itu jangan terlalu dipercaya Doro. Ibaratnya nih ya Doro ya, kalau di rumah itu dia milik bini. Kalau di luar milik umum kayak angkot. Soalnya sekarang banyak perempuan yang nekat Doro. Nekat gimana sih maksudnya Poati? Ya Doro masa kagak tahu perempuan-perempuan di luar sono pada nekat Doro. Dia mau sama suami orang. Dia mau jadi bini muda. Yang penting ini nih Doro nih, duit banyak. Masa sih Poati sampai segitunya? Namanya juga perempuan matre Doro. Laki-lakinya kagak beres. Kagak beres alias gendeng. Pakai pengen punya bini muda. Kayak dia bisa adil aja kayak Nabi. Capek deh. Astagfirullahaladzim, Poati. Saya sih percaya Poati masih banyak di dunia ini yang memang baik dan setia. Iya, emang bener Doro. Tapi lebih banyak lagi yang kagak baik Doro. Ya Doro gak percaya. Buktinya nih Doro ya, di mana-mana pada punya simpenan. Nih Doro ya, kalau laki-laki udah kegoda sama perempuan, dia bisa lupa anak bini di rumah Doro. Padahal Doro tuh bini dari nol, dari susah. Dia kagak peduliin Doro, bener banyak banget kejadian begitu Doro. Begitu punya duit aja, dia kawin lagi Doro, iya kan? Itu mah kalau begitu laki-laki kardus Doro. Kalau Poati punya laki begitu Doro, Poati gini nih. Kayak oncom. Maaf Doro. Ya Allah, Mas Pras bukan laki-laki seperti itu. Rasanya nggak mungkin suamiku menikah lagi. Mas Pras kan udah janji nggak akan ngeduain aku. Kamu ngapain masih ada di sini? Saya udah bilang kan, pergi. Bodoh. Aku bodoh. Gak seharusnya aku percaya sama David. Percaya sama ikatan janji dia. David, aku tuh hamil, David.
Kamu nggak bisa menghindar setiap kali aku tanya tentang pernikahan. Aku itu kayak gini juga karena kamu udah ngerayu aku sampai aku kasih segala-galanya. Itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu kasih semuanya buat aku? Lagi pula aku juga nggak maksa kamu kan? Dan semua ini juga sudah terjadi, Mayros. Oke. Kalau kamu emang nggak mau tanggung jawab, aku bakal ngelapor kamu ke polisi. Silakan. Silakan saja kamu lapor ke polisi. Tapi kalau kamu lapor ke polisi, itu sama saja dengan kamu membuka aib kamu sendiri. Aku nggak mau ngeliat muka kamu lagi. David, kamu benar-benar kejam. Ternyata kamu tega ngehancurin hidup aku dan masa depan aku. Ada apa dokter? Kenapa dokter manggil saya? Maaf sebelumnya, Pak. Istri Bapak mengalami baby blue syndrome. Suatu kondisi di mana muncul perasaan gundah gulana, adanya perasaan yang sangat sedih berlebihan. Itu biasanya dialami para ibu pasca melahirkan. Maaf ya dokter, saya itu sebetulnya bukan suaminya pasien. Tapi memang kebetulan saya ada di lokasi kejadian, makanya saya menolong dia. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa Bapak mau bertahan selama ini? Ini semua karena saya lakuin tanggung jawab sebagai seorang muslim, dok. Bukankah Islam itu mengajarkan kita untuk berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan? Fastabiqul khairat. Subhanallah. Masya Allah. Begitu mulia hati Bapak ini. Saya boleh minta tolong sekali lagi? Tolong bujuk pasien untuk menyusui bayinya, Pak. Baik. Assalamualaikum. Siapa? Saya Pras, yang waktu itu nolong kamu waktu kecelakaan. Saya dengar dari dokter katanya kamu nggak mau menyusui bayi kamu. Benar? Kenapa kamu peduli? Emang hubungannya apa sama kamu? Ya memang nggak ada hubungan sama sekali sama aku. Tapi bayi kamu dia berhak mendapatkan air susu ibunya. Apalagi air susu ibu yang pertama. Daripada kamu banyak ngomong, kamu bilang aja kamu mau apa. Kau pasti tahu kan, air susu ibu yang pertama itu mengandung kolostrum yang berguna sebagai imunitas bayi selama hidupnya. Dengar ya, saya yang punya ASI. Jadi terserah kalau saya mau menyusui anak saya atau tidak. Ngerti nggak? Lagi ini bukan urusan kamu, jadi mendingan kamu pergi. Astagfirullahaladzim, Mbak. Istighfar. Gak boleh begitu, itu dosa, Mbak. Allah melaknat perempuan yang tidak mau menyusui bayinya. Kenapa kamu peduli? Aku nggak peduli, nggak ada yang peduli, jadi mendingan kamu pergi. Masya Allah, dokter benar. Dia menolak kelahiran anaknya dan menolak menyusui anaknya. Ya Allah, aku harus gimana ini? Aku kasihan pada Akbar kecil. Kamu ngapain masih ada di sini? Saya udah bilang kan, pergi. Iya, saya pergi. Assalamualaikum. Mas, kamu di mana, Mas? Hari ini kamu sabar ya. Kita pasti bantuin kamu kok. Kita cari Pras sampai ketemu ya. Iya, Rin. Sabar ya. Tadi Amran sama Hartono juga udah ngabarin aku, katanya dia bantu cariin Pras juga. Makasih ya, Lia.
Jangan mendekat. Biarin aku mati. Mei, sedikit lagi kau bergerak, kamu akan menghancurkan masa depan anak kamu. Ini bukan urusan kamu, udah jangan mendekat. Apapun yang kamu lakuin sekarang, kamu akan nyesel. Percaya sama aku. Aku gak peduli. Mei, aku tahu apa yang kamu rasain sekarang, karena aku pernah di posisi kamu. Kamu sama sekali gak tahu apa yang aku rasain. Percuma aku hidup seperti ini. Anakku anak haram. Biar aku mati aja. Mei, udah Mei. Mei, dengerin aku Mei. Aku janji, aku akan nemenin kamu. Aku janji. Kau bohong. Semua laki-laki itu pembohong. Sumpah demi Allah, aku nggak bohong. Aku janji, aku akan nemenin kamu untuk ngalamin semua ini. Aku janji. Biarin aku mati. Mei, percuma kau bunuh diri, kamu akan masuk neraka. Hidup kamu akan lebih menyakitkan. Untuk apa aku hidup seperti ini? Hah? Anakku tuh anak haram. Semua orang cuma bakal menghina aku dan anak aku. Seumur hidup kamu tinggal lepasin. Mei, yang kamu harus ingat, satu hari di dunia itu bagian 1000 hari di akhirat. Kau mau berhadapan dengan murka Allah? Hidup aku itu udah seperti neraka. Kamu ngerti gak? Kamu ngerti? Anakku tuh anak haram. Percuma aku hidup seperti ini. Percuma, biarin aku mati. Mei. Mei, tenang Mei. Mei, aku akan mikirin. Aduh, Bang. Ibu! Ibu udah tinggalin kamu. Aku janji. Aku akan